tematik dan jelaskan 8 langkah penyusun hadis tematik tersebut. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Ada 8 langkah menyusun hadis tematik. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan. Yang ketiga, melakukan kategorisasi. Yang keempat, melakukan kegiatan isbat. Yang kelima, mempelajari tema-tema. Yang keenam, membandingkan syarah hadis. Yang ketujuh, menyusun hasil penelitian. Yang kedelapan, menarik suatu kesimpulan. Pertanyaan kedua, kemukakan beberapa sifat Nabi yang berhasil melakukan bisnis dan buktikan dengan 4 hadis yang berkaitan dengan pertanyaan di atas. Sifat Nabi yang berhasil melakukan bisnis. Yang pertama, bisnis dibangun atas asas kepercayaan dan kejujuran. Dasar inilah yang membuat Nabi berhasil dikagumi oleh para pedagang dan konsumen. Dalam sebuah hadis disebutkan, pedagang yang amanah dan dapat dipercaya itu akan bersama orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, melakukan ekonomi mikro. Nabi Muhammad SAW telah mengeluarkan teori pasar dengan memberi beberapa rambu untuk menjaga pasar agar tidak terdistorsi. Dalam hadis menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan monopoli, maka dia adalah pendosa. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sistem konsumsi, produksi, dan distribusi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sistem konsumsi yang egalitarian, yang artinya dengan batasan-batasan yang halal, baik, dan tidak berlebihan. Dalam hal produksi, sebuah hadis menyebutkan bahwa orang-orang yang berusaha mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, sebab mencari nafkah adalah bagaikan berjihad di jalan Allah SWT. Hadis riwayat Tabrani. Hadis lain menyebutkan bahwa ada dosa-dosa tertentu yang dapat ditembus hanya dengan perjuangan terus-menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, munculnya fenomena orang-orang yang mencoba memisahkan Islam dengan politik dan Islam dikerangkeng dengan hanya sebatas ibadah dan moral saja. Nah, bagaimana menurut perspektif ataupun pandangan dari saudara? Menurut saya, agama dan politik itu tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa politik berbuah dari pemikiran agama agar terciptanya sebuah kehidupan yang harmonis, tentram, dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Untuk soal yang keempat, yaitu tuliskan hadis lengkap, terjemahan, dan substansinya tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hadis tentang setiap kamu adalah pemimpin. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa setiap kamu adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang imam adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis yang kedua tentang apabila kamu pergi dan musafir, pilihlah satu di antaranya amir. Rasulullah bersabda, jika 3 orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu orang dari mereka sebagai ketua rombongan. Yang ketiga, hadis tentang siapa curang tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keempat tentang ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila ia diberi amanat ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis tentang siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.